warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulansari, NIM 17108100015. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mutasi, yaitu macam-macam dari mutasi, kemudian penyebab mutasi, dan dampak dari mutasi. Nah, sebelum itu, apa sih yang dinamakan mutasi? Mutasi adalah perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Berdasarkan materi hereditas yang mengalami perubahan, mutasi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur DNA atau gen yang terjadi pada lokus tunggal kromosom. Sedangkan mutasi kromosom itu perubahan struktur dan jumlah kromosom yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dalam meiosis dan sedikit dalam mitosis. Misalnya perubahan kombinasi kromosom gagal berpisah dan pindah silang. Nah, untuk mutasi gen sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu transisi, yang kedua transversi, dan yang ketiga itu mutasi frame shift. Nah, transisi itu terjadi apabila basa pirimidin itu digantikan oleh basa pirimidin itu sendiri. Dan yang transversi itu apabila basa pirimidin itu diganti oleh basa purin dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu mutasi frame shift. Mutasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu delesi basa tunggal terjadi bila satu nukleotida itu hilang dari rantai DNA, dan yang kedua itu inversi basa tunggal terjadi bila satu nukleotida itu menyisip di dalam rantai DNA. Selanjutnya itu mutasi kromosom juga dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom dan mutasi karena perubahan struktur kromosomnya. Mutasi kromosom yang pertama adalah mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Itu ada monoploid, ada diploid, dan polyploid. Nah, monoploid itu organisme yang memiliki satu genom dalam sel tubuhnya. Dan yang diploid itu yang memiliki dua genom dalam sel tubuhnya. Contoh dari monoploid tadi itu ada jamur, fungi, dan sebagainya. Dan yang diploid itu contohnya adalah sebagian besar mikroorganisme eukariotik. Nah, yang terakhir adalah polyploid, itu organisme yang memiliki lebih dari dua genom, yaitu triploid dan tetraploid, yaitu yang memiliki 3N kromosom dan 4N kromosom. Kromosom yang kedua yaitu mutasi karena perubahan struktur kromosomnya. Itu ada 6. Yang pertama itu delesi. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Nah, potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer, gen-gennya itu tidak berfungsi, sehingga kromosom itu akan hilang dan hancur dalam plasma. Yang kedua adalah translokasi. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom yang lain yang bukan dari homolognya. Translokasi itu dibedakan menjadi tiga, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Yang pertama adalah translokasi tunggal, yaitu terjadi pematahan pada satu kromosom. Pada bagian yang patah itu akan pindah dan bersambung ke ujung kromosom yang lain. Yang kedua itu translokasi perpindahan, yaitu potongan bagian tengah dari kromosom itu disisipkan ke tempat patahnya kromosom yang lain. Yang ketiga itu kromosom resiprok, yaitu terjadi satu pematahan pada dua kromosom non homolog, kemudian bagian yang patah itu akan saling bertukar. Mutasi karena struktur perubahan kromosom yang ketiga itu ada duplikasi, yaitu penambahan
atau penggandaan diri suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Yang keempat adalah inversi. Nah, inversi ini adalah peristiwa perubahan letak gen. Nah, inversi dibedakan menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Yang inversi parasentris itu inversi yang terjadi karena kromosom yang tidak memiliki sentromer, sedangkan inversi perisentris itu inversi yang terjadi pada kromosom yang memiliki sentromer. Kemudian yang kelima itu adalah katenasi, yaitu kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Kemudian yang keenam itu adalah isokromosom. Nah, isokromosom ini adalah mutasi kromosom yang terjadi pada saat mengalami penggandaan dalam duplikasi. Selanjutnya adalah macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya pada jaringan tubuh. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu mutasi somatik dan mutasi gametik. Nah, mutasi somatik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel soma atau pada sel-sel tubuh. Sedangkan mutasi gametik itu mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Kemudian macam-macam mutasi selanjutnya yaitu berdasarkan faktor penyebabnya. Itu ada dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, mutasi alami ini adalah mutasi yang terjadi secara alamiah, sedangkan mutasi buatan itu mutasi yang terjadi karena ada campur tangan dari manusia. Selanjutnya yaitu penyebab mutasi. Nah, faktor-faktor penyebab mutasi itu disebut sebagai mutagen. Nah, biasanya ini berupa dari bahan kimia, bahan fisika, dan bahan biologi. Nah, mutagen kimia, bahan kimia yang termasuk sebagai mutagen itu ada peptisida, ada nikotin, ada metanol, gas metanol, dan lainnya. Yang kedua itu ada mutagen fisika. Nah, yang termasuk dari bahan fisika itu ada sinar ultraviolet, sinar alfa, sinar gamma, dan suhu yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada mutagen biologi, yang termasuk dari bahan biologi itu ada virus dan bakteri. Kemudian yang terakhir itu ada dampak dari mutasi bagi kehidupan. Ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, dampak positif dari mutasi itu ada 6. Yang pertama, berperan dalam meningkatkan hasil panen produksi pangan. Kemudian yang kedua adalah dapat menambah keanekaragaman. Yang ketiga itu berperan sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Yang keempat, dapat menciptakan biji-biji tanaman padi dan palawija yang berumur pendek. Yang kelima, itu berperan dalam penghambatan pertumbuhan dan perkembangan penyakit kanker dan AIDS. Yang keenam, itu berperan dalam peningkatan hasil antibiotik seperti mutan penicillium, yaitu penggunaan radiasi sinar ultraviolet dapat menghasilkan mikroorganisme penghasil antibiotik yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari peristiwa mutasi adalah terjadinya kelainan pada jumlah dan susunan kromosom. Itu dapat menyebabkan sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Patau, sindrom Jacob, sindrom Edwards, dan sindrom Sri-Du-Chat. Kemudian dampak negatif yang kedua itu radiasi yang disebabkan dari bom nuklir dan sinar radioaktif dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya, yaitu menimbulkan cacat serta bersifat resesif dan letal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.